Halo semua, kembali lagi bersama saya Michael di Michael Vlog. Hari ini kita ke tanah lagi, kita mau update. Hari ini udah mulai dibangun rak-rak akuariumnya, kita mau lihat kayak apa. Nah, hari ini juga udah datang apa namanya ini, bak penampungan air ya, toren ini akhirnya kita beli yang 2 ton, dan kita selalu pakai merek Penguin ya dari dulu, nggak tahu kenapa, tapi katanya ini yang terbagus, nggak di endorse. Ini 2000 liter, jadi totalnya 8 ton. Ini nanti yang akan diletakkan di atas ya, jadi kita akan bangun dudukannya. Kemarin kalau teman-teman udah ngikutin vlog saya, ini bakal ditaruh di atas supaya nggak makan tempat. Nah, kenapa kita memutuskan akhirnya untuk make 8 ton ini, bukannya 2 ton, bukannya 4 ton, karena dalam melihara ikan ini kan yang paling penting kita melihara airnya ya. Jadi kalau airnya ready dan tabungannya banyak, menurut saya nanti dengan auto drip filter itu si ikannya tuh nggak bakal ada sudden water changes gitu loh. Maksudnya parameternya tuh nggak langsung spike tinggi gitu. Jadi di bawah itu ada 12 ton, kita naikin ke atas 8 ton. Jadi total sebenarnya air yang udah ready itu akan ada 20 ton. 20 ton itu cukup untuk mengcover 100 akuarium lebih. Kalau misalnya satu akuarium 200 liter. Nah, setiap harinya kita nggak akan ngeganti air itu 100%. Jadi harusnya untuk sekarang udah cukup. Nah, kita langsung jalan ke sana aja deh. Jadi ini di tanah ini, kalau teman-teman lihat siang ini, saya baru pertama kali ini kesini jam 10, jam 11 gini, panasnya minta ampun. Kemarin tuh saya udah nanam pohon. Jadi kalau yang ini sih pohon alpukat, saya nanam dari biji. Ini udah 1-2 tahun baru segede gini di apartemen saya. Nah, yang saya kepingin jadi cepet gede itu sebenarnya adalah pohon ketapang ini. Saya kemarin beli 12, tapi kelamaan naruh di rumah ikan yang sana, akhirnya pada mati dan pada rontok. Ini itu kalau gede bisa rindang banget nih pohonnya nih, lihat. Nah, teman-teman, ada nggak sih rekomendasi pohon yang nantinya akan rindang banget buat kita berteduh, atau buat nambahin biar kayak nggak terlalu terik kayak gini, yang numbuhnya tuh cepet dan harganya juga nggak terlalu mahal, yang masih terjangkau? Tolong komen di bawah ya, teman. Oke, nggak terlalu panas di sini ternyata. Di depan panas banget, kacau. Jadi kalau dilihat ini secara struktur udah mulai kelar ya, gorong-gorong lagi. Gorong-gorong terus kepikirannya. Ini apa ini? Ventilasinya juga udah selesai. Tinggal ditambel-tambel ya. Ini nanti ditambel hilang, Pak. Ini kan ya, udah. Retak-retaknya juga ya ditutup di kamir. Ya, ini sih udah kelar. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang bagian ininya, pelantaiannya semua udah kelar. Cuman mungkin ini nanti gorong-gorongnya bakal kita colok dikit di bagian sini ya, sama bagian sini, terus kita pasang si besinya di sini. Nah, itu kalau bisa sih yang agak rata supaya orang nggak jatuh. Di sini kita udah punya peliharaan satu, kucing ini selalu di sini, nyantai aja dia. Nah, ini terus hebelnya untuk penyekat ruangannya juga hari ini mulai dibangun tuh. Jadi sedikit demi sedikit ya kita maju. Ini belum dipotong ya, Pak ya, lantainya. Ditandain nanti diinjek orang pecah. Iya, tandain aja. Diinjek pecah nanti. Nah, terus ini kita bangun si rak yang kemarin kita udah bahas di video ini, yang gimana cara buat rak. Kurang lebih spesifikasinya sama. Ini supaya kita menghemat waktu dan biaya. Kita buat sekali jalan 3 untuk 3 rak, 3 kali 1,2, jadi 3,6 meter. Bener nggak sih? Nah, hari ini kita bakal ngemal
bikin 4 biji rak beginian. Ini kan udah jadi 2 nih, kita mau bikin 2 lagi. Nah, teman-teman yang bener-bener penasaran spesifikasinya gimana, cara buatnya gimana, harganya berapa, lihat di video ini ya. Nah, jadi kita lepas aja ya. Nggak ada siapa-siapa sih, yang penting jaga jarak. Jadi kenapa, ini ada alasannya kenapa dibuat undakan seperti ini, supaya jatuhnya tuh manis. Nanti satu akuarium itu, begitu kita pasang rak di sini, kalau teman-teman bisa kebayang, kan sekarang belum jadi raknya. Ini raknya itu akan akuariumnya rata nih sama undakan ini. Nah, kalau pas kita lagi nguras atau segala macam, pas airnya beleberan, pasti beleberannya di sini, di daerah sini, di daerah di bawah undakannya. Jadi nanti kita nyebor ya, atau ngepelnya itu gampang. Kita tinggal tarik dari sini ke got sini. Jadi itu alasannya. Nah, seperti teman-teman udah tahu atau teman-teman yang baru gabung ya, di sini bakal ada satu akuarium pas. Ini tuh 65 cm, akuariumnya 60 cm kan. Jadi di belakang ada jeda 5 cm sebenarnya untuk naruh lampu tanning, tapi akan susah untuk ngegantinya. Jadi kita masih mikir-mikir apakah kita akan taruh lampu tanning di belakang atau enggak. Gitu. Tapi kalau yang di sini, ini kalau teman-teman lihat 1 2 3 4 5. 5 itu kan 2 meter ya, lantainya kan 40 cm. Nah, 60 cm kan akuarium di sini, 60 cm di sini. Nah, di tengahnya bakal ada jalur untuk orang bisa masang-masang lampu, bisa maintenance segala macam. Tapi untuk pastinya orangnya yang nggak segede saya, harus yang agak kecilan dikit kayak Gunawan gitu. Jadi so far kapasitasnya itu di sini ada 10, sederet ini 10. Terus di sini nanti kita bakal taruh 7, di sini 10 lagi. Jadi totalnya 27, bener nggak? 27. Di sini ada 9 sama 9. Di sini ada 9 sama 9. Jadi ada 36 tambah 27. Berapa tuh? 63. 63 itu baru layer yang atasnya doang. Baru akuarium yang atasnya doang. Nanti yang bawah kita putuskan untuk akhirnya kita pakai juga. Karena space-nya juga kita bakal butuh. Nah, nanti yang bawah itu cara ngakalin dari kesetresannya gimana, ikutin terus makanya episodenya. Jadi tahu teman-teman step by stepnya tuh ngebuat dari ruangan kosong sampai bener-bener ada akuarium, sampai bener-bener bisa dipakai untuk arwana tuh gimana caranya gitu. Jadi bakal ada 126 akuarium di ruangan ini sendiri, belum di ruangan yang lounge itu yang lagi mau kita sekat. Nah, nanti kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya ruangan ini penuh ya, saya nggak bakal bisa buka kos-kosan untuk teman-teman titip ikannya di sini untuk dipeliharain. Cuman misalnya nanti di sini ada space lebih, mungkin teman-teman yang selama ini bertanya kayak, Bang bisa nggak sih nitip ikan, Bang bisa nggak sih titip di groomingin dan segala macamnya, mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk ngelakuin hal itu. Ya doain aja lah, moga-moga ini semuanya sukses dan lancar. Nah, ini kita lanjut nih. Jadi sebenarnya ini tadi kan saya bilang kalau 40 cm teman-teman bisa pakai 4. Nah, contohnya sebenarnya ada di tempat Bogor kemarin, ini footage-nya. Nah, ini harganya lumayan murah ya. Satu balok kayak gini kalau nggak salah cuma 9.500, anggap 10.000. Jadi kalau kita pakai 3 tatakan, 1, 2, 3, 4 kali 2, 4 kali 3 itu kan 12. 12 kali 10.000 cuman 100.000 doang. Bisa buat untuk satu akuarium. Dibanding yang kayak gitu per satu akuarium, kalau nggak salah jatuh-jatuhnya kita bagi 3 tuh di 1 jutaan. Jadi 100.000 dibanding 1 juta gitu. Jadi teman-teman pilih yang mana. Segala sesuatu pasti ada optionnya gitu loh. Nah, kita kesini. Sorry ya Pak, nih mau lewat dulu bentar. Bisa nggak kesini? Oke, bisa. Jadi kita kan lagi bikin rak ini. Nah, teman-teman buat yang mau tahu prosesnya, ini namanya proses ngemal. Ngemal itu bukan ngemol ya, jadi bukan jalan-jalan di mall. Jadi bawahnya ini kita udah bikin satu cetakan yang bakal kita pakai ukurannya. Nah, di atasnya kita tinggal taruh besi-besinya ini, jadi akan jadi sama persis gitu. Nah, nanti bahan-bahan itu yang baru dipotong itu ditaruh di mal-malan ini, digembrengin gitu. Nah, jadi jatuhnya sama persis, nggak mungkin salah presisi dia jadinya. Nah, kalau kayak gini nih, sini. Di malannya kan kelihatan nih bengkok nih. Tuh, beda kan? Nanti ini akan dipukul dengan menggunakan
palu atau gimana, udah gini baru kita lasin lagi. Jadi presisi gitu. Jadi ada gunanya juga ngemal. Bukan cuma buang duit, tapi kita bisa presisi. Nah, hari ini usahain jadi sekitar 2 atau 3 rak ya. Berarti 3 kali 3 itu sekitar 9 akuarium. Satu rak itu menggunakan yang kotak kayak gini 3 biji. Kotak seperti ini. Jadi bagian bawah untuk naruh akuarium pertama, untuk naruh akuarium kedua, sama bagian atas buat peletakan pipa-pipa kita. Gitu deh. Nah, jadi kita sekarang udah mau pulang. Nah, saya sebenarnya butuh sedikit saran. Kemarin kan kita mau bangun gedung ini dulu ke arah sana sebesar 400 meter dibagi jadi 2 kali pembangunan. Nah, terus kita ada project lagi ke depan, kita mau bikin kolam. Nah, kolam ini kan posisinya masih salah. Untungnya ini baru digali paling sekitar 20 cm aja, itu kan masih kelihatan tuh dasarnya. Kelihatan nggak sih kalau di kamera? Pokoknya dasarnya masih rendah banget lah gitu. Tuh, jadi teman-teman bisa kasih saran juga sih. Sekali lagi bisa kasih saran nama gedung ini tuh apa. Sampai sekarang saya belum kepikiran dan belum nemu yang bagus. Sama project mana yang kita harus dahulukan kalau tiba-tiba kita punya uang gitu loh. Jadi apakah setelah akuarium ini jadi kita bangun gedung lagi atau langsung bangun kolam, atau Mike sebelum itu semua mungkin kita bikin tank yang gede banget buat isi predator atau apa, semua sarannya diterima deh. Pokoknya teman-teman yang kasih saran, nah nanti kita coba menimbang-nimbang, nah kita jalanin yang mana gitu. Nah, teman-teman, ini sekarang posisinya sampai ke depannya ini juga udah diaci, udah mulai dicat juga. Kalau dilihat dari tampak yang sampingnya juga udah mulai diaci juga. Nih, tuh udah rapi dicat. Nah, itu nanti adalah pintu masuk untuk pergi ke daerah lounge buat service area doang, buat pegawai-pegawai bersih-bersih akuarium. Sorry lagi, Pak. Nah, ini gedung lounge-nya ini yang kita akan bikin jadi AC dan tempat kita nongkrongnya. Cuman karena dananya belum cukup, jadi kita kayaknya bakal tunda dulu. Nah, ini dilihat adalah rak terakhir yang akan kita bikin untuk warehouse ini. Tuh. Nah, tadi kan teman-teman saya udah bilangin raknya, cara bikinnya ada di video ini. Nah, sekarang posisinya udah begini nih. Nah, rak yang satu itu nanti akan ditaruh di sebelah sini. Nah, rak yang sisanya ini, yang 2 bolong ini, kita udah punya di ruko yang kita siapin dadakan kemarin. Jadi kurang lebih kalau kita berjalan di warehouse-nya kita itu bakal kayak gini nih. Lurus. Nih, tuh. Jadi kalian teman-teman bisa bayangin nih semua akuarium semua. Nah, terus jalannya lurus ke sini. Akuarium, 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 akuarium. Baik banget. Sini, 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 sini. Nah, sini bakal full lagi nanti. Jalan lagi. Sini akan full lagi. Tuh. Nah, kalau dihitung tuh ada berapa ya? Kovan, sini ada berapa akuarium ya? Lupa gua. 100. Kalau 50. dari gambarnya sih 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, 25. 25 aja ini 50. 25 tambah 50 36 tambah 36. kali 2. Ini kan 8. Ini 8, 1, 2, 3, 4. 36. 8 kali 8, 6, 8 kali 4, 32. 8 kali 8 dong, bro. Hah, kok kayak 8? Ini kan raknya kan ada 8 nih, sisi sini.
Hah. Di sini sisi Oh iya iya, 8. benar-benar. 64. 64 tambah 50. 50 114. Salah berarti tadi gue hitung 119. 114 akuarium. 14 akuarium. Ada filosofinya nggak 114 akuarium? Jelek. Hah? Iya. Kok 114 ya? Kan ada mati. Tergantung gimana Juga ada gampang. tergantung yang nanggepinnya sih. Oh. Sekarang kayak gitu kata orang, Iya mati. Mati, Bro. emang terus mati. Iya lumayan mati. Kenapa? Tergantung yang nanggepin gimana? Jadi kalau misalkan Feng shui kan, orang feng bilang shui. 13 kan jelek. Sekarang dari dulu nomor absen gua karena depannya huruf F, kebanyakan nomor absen gua 13. Anak gua lahir tanggal 13. Masa jelek? Anak lahir seneng dong. Iya. Ya kan? Jadi tergantung lu menanggapinya. Kalau menurut gua 13 Iya, lu sih jangan kayak ini. begitulah. Ini baju gua tuh udah banyak nih. Baju gua dia Aci juga tuh, ikut-ikutan. Nah, jadi gitu sih kurang lebih sekarang posisinya. Nah, kalau untuk biaya, biaya sebenarnya yang lebih ngerti Kofrans nih. Kalau misalnya kalian punya proyek gede mau bikin kayak beginian, kalian udah langsung lihat aja hasilnya kayak begini. Bisa kontak si Kofrans juga. Kontak Nih. MyCred biar dikasih masukannya seperti apa. Karena ini semua masukannya dari MyCred juga. Ya masukannya dari saya, yang ngerjain situ. Iya, Gue yang suka kerjain- kerjain mati, Pak. Yang kerjain ada babenya Ya, juga. nih tuh. Lihat kurang lebih begini kan rapi bener tuh. Ini baru posisinya belum ada akuarium aja udah kelihatan rapinya. Yang kerjainnya dong ini. Nah, tuh. Coba kacamatanya dipakai dulu Bapak Marsudi. Gitu. Ya kurang lebih harganya satu set begini berapa sih kalau misalnya orang mau bikin satu set doang? Karena Kurang lebih. Nggak bisa ya kalau gua kan borongan. coba harganya, nanti bingung dihitung ya. karena ini kan bikinnya kan partai yang Iya, jadi murah. banyak gitu. Ketahuan murah. Jadi murah gua kan. Jadi, iya, jadi murah. Orang duitnya dia sih Murah duit saya. Ya pokoknya kalau teman-teman ada pertanyaan di follow ya Awan Follow. Red Dragon. IG-nya di sini. Ini holo 4x6 dipakainya. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe channel YouTube dari MyCred.vlog. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe channel YouTube Tres Aquatic. Satu lagi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Awan Red Dragon. Oke, Kenapa sih namanya Awan? anaknya kan? Bukan. Oh bukan, berada di. Awan itu nyokap. Oh. Nyokap. Jadi kan ada pempek awan. Ya pokoknya Jadi ya intinya pokoknya ya. intinya awan Iyalah. itu indah lah. Pokoknya intinya si Awan ini nanti bakal digrebek sama si Tres. Jadi jangan lupa juga nonton videonya. Betul. Oke, bye bye guys.